Halo, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagaimana kabar kalian bagi para penikmat film? Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai sebuah alur cerita film horor misteri berjudul Monstrous 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu dan anak yang pindah ke rumah baru untuk menghindari suaminya yang menyakitinya. Namun ketika sudah pindah ke rumah barunya, mereka malah diganggu oleh sesosok makhluk supranatural seperti monster yang mengincar anaknya. Dan di akhir film endingnya tak terduga sekali. Tapi sebelum itu mohon dong untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang ya. Tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita nikmati filmnya. Di awal kita diperlihatkan oleh seorang ibu bernama Laura dengan anak laki-lakinya bernama Cody yang sedang bersiap-siap untuk pindah ke rumah baru. Sepanjang perjalanan di mobil, mereka sambil menikmati alunan lagu. Hingga tibalah mereka di tempat si pemilik rumah baru itu. Sekalian bapak pemilik rumah ini memberikan kunci rumahnya kepada Laura yang akan tinggal di situ. Laura sangat senang sekali ketika melihat ke dalam rumah barunya karena interiornya yang sangat bagus dan luas. Di situ juga terlihat dari jendela kamarnya Cody ada sebuah danau kecil yang sangat dekat dari rumahnya. Keesokan harinya, Cody keluar rumah menikmati suasana di luar. Sampai tiba ia di sebuah danau kecil di dekat rumahnya itu. Tapi si ibu segera menyusul anaknya ini untuk segera balik ke rumah. Hingga pada malam harinya, Laura yang sedang tidur di sofa ruang tamu ini terbangun karena mendengar teriakan Cody dari dalam kamarnya yang mengatakan kepada ibunya bahwa ia melihat monster dari danau itu. Tapi si ibu berusaha menenangkan Cody bahwa tidak ada apa-apa di sini, apalagi monster. Cody hanya dianggap mimpi buruk dan berhalusinasi saja. Lalu, keesokan paginya, Laura mengantarkan anaknya ke sekolah baru. Setelah mengantarkan anaknya, ia langsung pergi ke tempat kerja barunya. Di hari pertama kerja, ia mulai bertugas sesuai dengan job desk-nya. Sekalian ia berkenalan dengan karyawan lain di sampingnya. Hingga malam hari-hari berikutnya, si Cody yang melihat danau dari jendela kamarnya ini ketakutan sampai dia selimutan. Karena menurutnya di danau itu ada sebuah makhluk mengerikan yang terus memantaunya. Sementara si ibu keluar rumah dan terlihat di atas rumahnya nih, kalau di dekat kamarnya si Cody ada sosok monster seperti manusia yang ingin masuk ke rumahnya. Sementara di kamar, si Cody masih ketakutan karena dia merasa digangguin terus oleh sosok monster dari danau. Di tengah ketakutan, tanpa sadar sosok monster itu sudah masuk ke kamarnya, mendekat ke arah Cody, menyentuh kemudian memeluk Cody yang lagi di dalam selimut itu dengan sangat kuat. Cody auto teriak ketakutan menjerit sejerit-jeritnya. Laura yang berada di luar rumah mendengar jeritan anaknya langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika sudah berada di dalam rumah, di situ ada Cody yang mengatakan kepada ibunya, "Aku ingin pulang." Keesokan paginya, karena dirasa ada yang janggal di rumah itu, Laura segera melaporkan kepada pemilik rumah yang mengatakan akhir-akhir ini anaknya sering melihat dan digangguin terus oleh sosok monster yang berasal dari danau dekat rumahnya itu. Tapi si pemilik rumah ini mengatakan kalau mungkin saja itu hanya hama atau binatang seperti rakun yang berada di rumah itu. Karena mereka nggak percaya ada monster deket danau itu, ya udah Laura balik aja. Di malam harinya, Laura yang membereskan piring ini bilang kepada Cody bahwa ia tidak akan kembali ke rumah lama bersama suaminya karena suaminya sering menyakitinya. Tapi di situ Cody mengatakan sudah memaafkan ayahnya. Cody yang sembari melukis ini memperlihatkan lukisan itu kepada ibunya dengan mengatakan kalau lukisan itu adalah wanita cantik yang berasal dari danau, bukanlah monster. Cody juga mengajak ibunya untuk segera menemui si sosok wanita cantik itu di danau bersamanya. Tapi si ibu yang kebingungan ini tak percaya dengan menganggap bahwa Cody hanyalah berhalusinasi saja. Kemudian ketika Laura berada di ruang tamunya, tiba-tiba ia ditarik ke bawah yang ternyata ia ditenggelamkan ke sebuah perairan danau. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk kembali ke permukaan dan berhasil keluar dari perairan itu.
Tapi anehnya ia keluar di tempat semula di ruang tamu itu tanpa basah kuyup. Juga terlihat Cody yang duduk di tangga sedang melihat ibunya. Keesokan siangnya, karena di rumah itu mungkin terasa sepi, hanya mereka berdua saja, si ibu berinisiatif untuk merayakan hari ulang tahunnya Cody yang bentar lagi tiba waktunya, dan mengundang semua teman sekolahnya Cody untuk hadir pada pesta perayaan hari ulang tahunnya, sehingga membuat rumahnya ramai dan banyak orang. Hingga suatu malam terjadi sesuatu yang aneh. Lampu rumah tiba-tiba mati dan terlihat muncul bayangan yang membuat Laura ketakutan, lalu mengambil pisau. Sampai akhirnya Laura bertemu dengan monster seperti manusia akar ini yang berada dekat di sampingnya dan berusaha menyentuhnya. Laura yang ketakutan ini refleks menusuk si monster itu dengan pisau, dan monster itu membalas dengan menjatuhkan Laura dari tangga hingga pingsan. Setelah sadar, Laura mengajak anaknya untuk segera pergi dari rumah karena rumah itu memang tidak beres. Si Cody meyakinkan pada ibunya bahwa tidak ada apa-apa di rumah itu. Monster itu sudah pergi. Karena juga mobilnya tidak bisa dinyalain, akhirnya ibu dan anak ini tidur saja di mobil itu. Keesokan paginya, Cody yang mau berangkat sekolah ini disuruh oleh ibunya untuk mengundang teman sekolahnya supaya hadir pada pesta perayaan hari ulang tahun si Cody pada besok hari. Ketika sudah hari H, ibu dan anak ini menyiapkan pesta ulang tahun yang akan diadakan pada sore harinya. Mereka menyiapkan balon-balon, merias rumah, menata meja-meja tamu, mempersiapkan kue-kue dan sebagainya. Tapi kasihannya ketika hari sudah mulai sore, belum ada satupun teman Cody yang datang. Dan si ibu berusaha menghibur Cody yang sedih dengan mengatakan kalau mungkin saja mereka nggak sempat datang karena rumah mereka itu jauh dari pemukiman. Esok harinya, si ibu yang lagi mempersiapkan sarapan pagi, tanpa sengaja ia menjatuhkan tas sekolahnya Cody. Dari situ si ibu tahu kalau ternyata Cody sengaja tidak memberikan undangan hari ulang tahun kepada temannya. Makanya kemarin tidak ada satupun dari temannya yang datang ke pesta ulang tahun Cody. Si ibu marah, ia langsung menemui Cody karena kecewa banget kan. Si ibu yang sudah menyiapkan pesta ulang tahun dengan sebaik mungkin, tapi malah Cody sendiri yang tidak membiarkan teman-temannya pada datang. Cody bilang kalau ternyata dia melakukan itu karena dia hanya ingin bertemu oleh sosok monster wanita cantik itu. Ia juga mengatakan ingin pergi dari tempat ini dan segera pulang. Keesokan harinya, Laura dipecat dari tempat kerjanya karena ia melanggar aturan dengan meminum-minum alkohol di tempat kerja pada hari sebelumnya. Laura yang pusing pun akhirnya ke sebuah bar saja untuk menghibur dirinya. Ia pesta bersama pria yang baru dikenal di dalam bar itu. Setelah selesai, pada sore harinya ia mencari-cari anaknya di sekolah. Tetapi anehnya tak ada satupun dari temannya yang mengenal Cody. Sampai akhirnya polisi datang menghampirinya dan menanyakan identitasnya. Dan ketika di kantor polisi ada petugas yang bernama Bart, ia mengatakan kalau ternyata Cody itu sudah meninggal karena tenggelam di danau itu tahun lalu. Karena Laura nggak percaya, pas petugas ini pergi, ia langsung kabur saja. Dan sesampainya di rumah, Laura baru sadar kalau ternyata rumah yang selalu ia tempatin itu kondisinya memang sudah terbengkalai sejak lama. Perabotan di rumah usang dan berantakan. Tak lama, Laura bertemu dengan anaknya si Cody. Cody bilang kalau sudah saatnya dia untuk pergi ke danau itu bersama sosok wanita cantik. Karena ibunya nggak mau terjadi pertengkaran kan. Tapi di saat si ibu ini menyentuh Cody, ada sebuah kekuatan yang membuat Laura terdorong. Dan seperti ada angin yang menerbangkan seluruh perabotan rumah. Tiba-tiba Laura ditenggelamkan lagi di sebuah perairan danau. Dan ia melihat Cody berada di atasnya. Seketika Laura kembali ke dalam rumah. Si ibu memohon-mohon untuk tidak meninggalkannya. Sampai akhirnya si ibu akhirnya mengikhlaskan Cody untuk pergi ke danau itu. Sesampainya di danau, muncul sosok monster yang telah berubah menjadi wanita ini untuk mengambil si Cody. Sebelum Cody pergi, ia sempat senyum ke ibunya untuk menyatakan selamat tinggal. Dan si ibu harus ikhlas kalau anaknya dibawa oleh sosok wanita itu.
Keesokan harinya, Laura akan pulang kembali ke rumah lamanya naik mobil sendirian. Sebelum aku tutup, jadi sebenarnya film ini berkisah seorang ibu Laura yang masih belum percaya kalau anaknya udah lama meninggal. Karena belum ikhlas dengan kepergian Cody, akhirnya ibu ini berhalusinasi seakan-akan anaknya masih hidup dan tinggal bersamanya. Demikianlah alur cerita dari film ini. Bagaimana menurut kalian? Bila kalian mau request film apa yang mau dibahas selanjutnya, silahkan komen di bawah atau DM Instagram ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin segini saja review dari film ini. Terima kasih.